Hari bersama lagi di Orange Bareng. Akhirnya kawan-kawan, kita tidak bahas keyboard melulu. Hari ini kita akan membahas sebuah mouse. Ya, Pulsar X Lite. Yeay. Sebenarnya ini bukan barang baru banget, tapi ya masih happening ya kayaknya ya. Tapi sebelumnya kawan-kawan, kita perlu berterima kasih banget untuk my best friendo Denny Immanuel. Jadi ini mouse pemberian dari Denny Immanuel kawan-kawan. Kalau kalian pernah nonton video-video gue sebelumnya, ada video-video reaction gue seperti KK Illuminati, lalu apa gitu, TikTok itu cringe ya. Jadi dia memberikan sebuah mouse untuk hadiah ulang tahun katanya. Walaupun telat Februari Maret, ya telat 2 bulan. Tapi kalau hadiah sebagus ini mau telat setahun pun gue gak masalah sih ya. Kalau telat setahun udah telat sih hitungannya ya. Oke, sebelum kita mulai gue disclaimer sedikit. Gue sebenarnya gak ngerti-ngerti banget tentang mouse. Jangankan mouse, tentang keyboard pun yang sering gue bahas gue pas-pasan banget ilmunya. Jadi gue bakal lebih ngebahas tentang impresi gue selama 1 minggu lebih menggunakan mouse ini. Dan mulai dari kotaknya, kita taruh dulu nih mouse-nya. Ya, agak rusak ini ya kawan-kawan di sini ya. Tapi kita nggak boleh protes karena ini gratis ya kawan-kawan ya. Tapi ini kebanyakan stiker sih nih yang jual nih. Aduh, sampai PT DTG nih. Jangan terlalu banyak stiker ya Pak. Oke, menurut gue sih simpel banget kotaknya. Bahkan Helios UX3 gue aja yang harganya 500 ribuan, ini lebih mewah kayaknya ya kotaknya ya. Iya, kebalik. Tapi tetap aja nggak jelek sama sekali kalau menurut gue. Bahasa desainnya kelihatan banget, kayaknya ke arah-arah urban-urban modern gitu ya desain-desainnya mereka ini. Ya menurut gue kesan mahal sih tetap tersampaikan sih dalam kesimpulan kotaknya ini. Manualnya cakep banget kalau menurut gue. Bahkan kita juga dikasih stiker kawan-kawan. Ini apa ya bentuknya ya? Ini maskotnya kayaknya ya. Atom kah atau apakah partikel atau gue gak tahu. Tapi keren sih ya, keren. Memang mouse mahal begini ceritanya kawan-kawan ya. Oke, lalu kita masuk ke dalam spek. Sensor mereka menggunakan PAW3370. Ini gimana bacanya sih ya? PAW, PAW. Oke, PAW ya. Lalu mouse ini mendukung sampai 400 IPS, 50 gram acceleration. Mereka menggunakan Omron switch dengan 20 million lifetime click. Lalu mereka menggunakan Pure Virgin PTFE Fit. Jadi mouse ini benar-benar holy guys, sampai mereka menyentuh tangan kalian. Dan ya, menurut saya sih tidak penting ya semuanya itu ya kawan-kawan. Karena setahu gue untuk mouse yang udah 400 ribuan ke atas itu dalam-dalamannya sih udah tipis-tipis banget sih bedanya. Paling mereka menggunakan sensor ini, sensor itu, tapi untuk kemampuan indera manusia yang terbatas sih sebenarnya jangan terlalu berasa perbedaannya antara yang 400 ribuan ke 700 ribuan dan ke atas-atasnya. Makanya kenapa orang-orang sekarang ini kalau membeli mouse itu lebih melihat ke arah bentuknya, apakah sesuai dengan preferensi grip tangan kalian, lalu kayak beratnya, bahan yang digunakan, apakah enak di tangan apa enggak, ya segala macamnya. Jadi sepertinya pembahasan ke depan ini yang justru lebih penting. DPI-nya maksimum bisa sampai 20.000. Nah, kalau DPI ini gue lumayan familiar ini. Jadi DPI itu semacam pengaturan mouse sensitivity sih kalau gue bilang. Cuman bedanya kalau sensitivity itu lebih diatur oleh software, sedangkan DPI itu lebih mengandalkan kemampuan hardware. Jadi tentu pengaturan DPI bakal lebih presisi dibandingkan pengaturan sensitivity di software. Semakin tinggi DPI-nya, semakin sensitif mouse kalian. Tapi gue yakin nggak bakal ada sih manusia yang pakai DPI sampai 20.000. Karena dicolek dikit aja langsung hilang itu kursor kalian. Dan perlu diperhatikan, mouse ini hanya memiliki 5 button configuration. Jadi mouse ini tidak memiliki dedicated button untuk mengatur DPI-nya. Namun tenang kawan-kawan, kalian tetap bisa mengatur DPI-nya pada official software mereka yang bisa di-download di www.pulsar.gg. Ya kalau sepengalaman gue sih, DPI sepertinya bukan hal yang bakal sering kalian ganti sih. Kalau kalian udah menemukan satu settingan DPI yang cocok, ya kayaknya sih kalian bakal stuck di situ terus. Selain mengatur DPI, kalian bisa mengatur polling rate yang maksimal bisa sampai 1000 Hz, lalu lift of distance, scrolling speed, makro, key assignment, dan bla 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 bla. Masih banyak lagi pokoknya. Lalu kita lanjut lagi, kalau di antara kalian masih ada yang awam dan heran saat melihat body dari mouse ini, kok itu mouse bentuknya bolong-bolong gitu? Kalian harus lihat bagian bawahnya. Iya, lebih bolong lagi. Tenang, ini bukannya belum jadi ya mouse-nya kawan-kawan, tapi ini memang desain khusus yang Pulsar namai endoskeleton design. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru banget sih, udah lumayan banyak juga pabrikan-pabrikan lain yang mengadaptasi desain seperti ini. Tentu saja untuk menciptakan mouse yang ultra lightweight. Dengan berat yang hanya sekitar 48,85 gram, ya gue akuin ini mouse ringan banget sih, parah. Apalagi mouse ini sudah didukung dengan kabel tali sepatu kawan-kawan.
Kabel paracord maksudnya. Yang panjangnya sekitar 1,8 meter, yang tentunya juga sangat ringan kawan-kawan. Walaupun kelemahannya sih agak berantakan di meja, dan kalau kena velcro gitu itu suka ketarik-tarik. Tapi semuanya itu demi performa guys. Jadi gue rasa nggak bakal ada lagi sih keluhan-keluhan tentang mouse ini keberatan saat main game. Tapi sebenarnya sih menurut gue, kalau kalian sebelumnya sudah terbiasa menggunakan mouse yang beratnya di kisaran 69 atau 60 graman seperti gue rasa sih kalian nggak bakal terlalu kaget sih saat ganti ke mouse ini. Ya paling cuma kayak oke, lebih ringan, nggak sampai kayak wah ringan banget bro. Bang, mouse ringan gitu apa kuat bang kalau kebanting-banting? Tenang saja kawan-kawan, gue kayak jual ini mouse Pulsar X-Lite ini sudah lulus the US Military Standard Drop Testing. Gile nggak tuh? Jadi kalau misalnya kalian tuh lagi berantem mungkin sama istri kalian, mungkin daripada banting-banting piring, mendingan kalian banting-banting Pulsar X-Lite. Yes. Oke, masuk ke bagian yang menurut gue paling penting buat dibahas. Bagaimana impresi tangan gue saat menggunakan mouse ini. Jadi mouse ini memiliki dimensi panjang 123 mm, lebar 64 mm, dan tinggi 44 mm, dengan bentuk yang lebih mengambil bahasa desain ergonomik sepertinya ya. Di ukuran tangan gue yang panjangnya sekitar 18,5 cm, gue ngerasain sih ini mouse lebih ngebawa tangan gue ke arah palm grip sih. Tapi buat gue pengguna claw grip, ya di sini masalahnya yang ngebuat gue agak kurang nyaman sih menggunakan mouse ini, terutama di 2-3 hari pertama lah ya. Untuk desain bolong-bolongnya sih nggak ada masalah kalau buat gue. Ya rada-rada kenotis sih di ujung-ujung jari jempol dan jari manisnya. Yang agak mengganggu itu pertama, mouse ini cukup panjang dan tinggi ya guys. Ya besar lah intinya. Dan besarnya itu ngebuat ada bagian telapak tangan gue yang biasanya nggak kesentuh sama mouse jadi kesentuh. Dan masih soal ukurannya besar tadi, ini mouse agak ngebuat gue susah sih saat hendak melakukan manuver. Aduh, apa itu namanya manuvernya ya? Ya pokoknya lihat di biro lah ya guys. Mouse ini tuh agak mentok saat gue mau tarik begini nih. Nih, begini nih. Nih, lihat kan? Kalau ada yang tahu nama manuvernya apa bisa ditulis di komen di bawah. Kalau mouse gue yang dulu itu kan bentuknya ramping gitu ya dan simetris. Jadi ya pas gue narik begini nggak mentok. At least nggak mentok banget lah. Dan masih soal pembiasaan, karena hampir setahun gue menggunakan mouse yang bentuknya simetris begini nih kawan-kawan. Jadi ini bukan yang bentuk ergonomis gitu. Ya saat pindah ke mouse yang bentuknya ergonomik kayak gini, agak kurang PW aja sih rasanya. Karena saking nyatunya ini mouse di tangan gue. Jadi balik lagi ke birol guys. Kalau biasanya di mouse gue yang lama itu, gue megang mouse itu lurus begini nih, tapi di mouse yang bentuknya ergonomis seperti ini justru bikin mouse-nya itu jadi miring ke sini nih guys. Nih, miring ke sini. Biasanya begini, miring ke sini. Biasanya begini, miring ke sini. Biasanya begini, miring ke sini. Dan ini cukup bikin gue kayak, aduh, ini mouse nggak bisa lurus apa miring mulu. Tapi gue rasa mungkin itu justru posisi megang mouse yang bener sih, yang sehat di tangan. Tapi karena gue terbiasa dengan yang tidak benar, jadi yang bener malah salah buat gue. Tapi tenang guys, kalau menurut gue sih segala masalah-masalah yang ada pada mouse ini semuanya adalah masalah pembiasaan. Mungkin memang ada beberapa alat yang cepat untuk terbiasa, dan ada beberapa yang lama untuk terbiasa. Dan dalam kasus gue, ya mouse Pulsar ini adalah mouse yang agak lama pembiasaan di tangan gue. Tapi gue bisa confirm ke kalian, setelah seminggu lebih menggunakan mouse ini, gue sudah mulai menemukan posisi megang yang enak, dan gue sudah mulai terbiasa bahkan pakai keyboard ini buat main Valorant. Jadi untuk ke depan, seperti saya bakal mengistirahatkan sobat saya ini yang sudah menemani saya selama hampir setahun. Thank you my friend. Jadi untuk kesimpulan, gue nggak heran sih kenapa mouse ini bisa jadi mouse yang cukup happening di pasar permousean sekarang ini, karena memang murni mereka menawarkan quality sih kalau menurut gue. Dan dari branding, web, dan tampilan segala macam, ini udah standar internasional banget sih kalau menurut gue. Dan dari desain produk, gue juga udah bilang sih ini ke Denny. Jadi sebelum dia beliin ini mouse, dia sempet sok-sok nanya gitu ke gue sebenarnya, Steph, gue mau beli mouse nih, mouse apa yang bagus ya? Kayak gitu sih Denny. Dan gue jelasin, karena setahu gue dia suka hal-hal yang minimalis, ya gue rekomendasikan ini mouse. Karena biasanya kalau mouse-mouse gaming itu didesain heboh, kayak RGB, logo gede-gede. Tapi Pulsar ini tetap keep it simple, logonya kecil banget di tengah atas, bahkan itu cuma semacam engraving aja, jadi nggak ada warnanya. Ya cocok banget lah buat kalian yang keseharian nge-gaming, tapi tetap mau menjaga meja kalian simple. Dan sebenarnya sih gue berharap di varian X-Lite Wired yang paling bawah ini, mereka tetap pasangin mousefit yang bentuknya full gitu sih, kayak yang di versi wireless dan Super Glide, supaya bisa diganti sama mousefit kacanya mereka itu. Karena awalnya gue kira sama semua bentuk mousefitnya, ternyata berbeda ya. Oke, tidak lengkap rasanya kalau kita membahas mouse tapi kita tidak mencoba mouse itu untuk bermain Valorant. Keren. Oke, kita deathmatch. By the way, posisi gue ini sangat tidak PW ya guys. Kalau kill gue dikit,
Mohon jangan dihujat ya. Aduh. Sakan. Ampun. You fought well. Enemy down. Ini kalau gue kill dikit itu bukan salah pulsar ya guys. Emang skill gue tuh sebenarnya nggak terlalu gimana banget. Hai. Serangan kejutan. Mari kita kejutkan mereka. Udah mati. Kalah mulu gue sama Astranya. Kabur. Sakan. Woi. Jelas nih orang. Opponent killed. Headshot bro. Pulsar memang yang terbaik kawan-kawan. Nah, rasakan kamu ke Astra. Orang Jawa Barat paling atas bro. Memang ini harus jadi brand ambassador Pulsar nih. Udah silau banget nih karena lighting itu ke arah monitor bukan ke arah gua. Ya aduh alasannya. Ngendok kamu ya. Aduh. Nah. Hei. Bentar, ambil dulu. Aduh. Keroyokan kalian, ha? Lagi. Moike. Woi. Sky killed. Ini ada orang di sini nih. Kita kejutkan, guys. Kita kejutkan, guys. Ya. Sova removed. Nah. Tereng dedong. Dedong. Itu yang terjadi kalau kalian pakai menggunakan pulsar, guys. Aduh. Ngomong sampai gagap. Killjoy-nya tetap paling atas ya. Padahal gue menang mulu lawan dia loh. Please mati. Aduh. Kalau di film-film tuh pundak tuh bagian paling tidak vital kawan-kawan. Kalau ketembak di pundak tuh kalian hidup. Return to dust. Sky killed. Tuh kan. Gue menang mulu lawannya. Enemy removed. Moike. Ya, malah menang dia. Oke. Begitulah cara menggunakan pulsar ini kawan-kawan. Ngerti kan caranya? Oke. Kill kalian 38. Bagus berarti di mouse guys. Confirm. Oke, balik lagi ke studio. Oke, sekian untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih my best of friendo Denny Manuel yang sudah memberikan hadiah mewah seperti ini. Bagaimana menurut kalian kawan-kawan? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ini. Saya Onja Barah, pamit undur diri. Tuhan memberkati everybody. And bye. Kalian pernah gak sih ngerasa sentimen itu ke barang? Jadi kayak kalau dia hilang tuh rasanya, aduh di mana sih dia? Aduh kayak kehilangan teman gitu. Gue doang ya kayaknya.